Tebak dulu deh, gaji gua berapa dulu kira-kira di main lomba burung? Abang tebak lah kira-kira berapa pendapatan saya. Kalau Kira-kira aja nggak apa-apa. ngurus burung ya mungkin bisa 3,5 juta, 3 juta. Salah. 60.000 sehari. Hah? Demi Allah. Nah ini wajah saya waktu tahun 2019. Dan sekarang saya di posisi hari ini, saya baru tersadar bahwa lahir dari keluarga sederhana itu adalah sebuah privilege. Itu adalah privilege yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana. Kenapa saya bilang privilege? Anda kalau lahir dari keluarga yang sudah mapan, sudah kaya raya, Anda tidak akan pernah tahu yang namanya arti sebuah perjuangan. Setuju. Nah dari situ beranak ke bank-bank lain tuh pada kasih semua. Karena waktu itu kan pembayaran saya bagus nih. Dinaikin limit, sampai banyak banget kartu kredit saya. Semua bank saya punya. Nah masalahnya uangnya saya tarik tunai buat main judi semua. Semuanya? Yes. Tuh. Hai guys, kembali lagi di Tongkrongan Novel. Kali ini gue kedatangan sahabat gue, ya. Ini namanya sekarang lagi viral nih, ya. Lagi viral, ya. Tadinya bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba bisa menjadi siapa-siapa. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang John. Thank you, Gimana, Bang Sohib, John? Bang Novel. Wah, luar biasa. Ini brother ini. Ini gua tadi udah makan di Sabugin, enak banget. Ini Iya. keren banget. Diracikin langsung sama Bang Novel, mantap banget. Gua habis berapa piring tadi? Banyak banget ya. Dia bilang, Nambah bro, terus. gua makannya dikit aja nggak banyak-banyak. Iya. Tapi begitu makan, bro enak juga nambah lagi. Dan habis spesial banget kan lu racikin langsung gitu. Thank you banget, Sohib. Thank you banget. Sama-sama, brother. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah, brother. Sebetulnya Gimana? mungkin kalau teman-teman ngelihat nih kayak kita udah kenal tahunan ya. Itu benar. Padahal itu benar. gua kenal abang semenjak saya sukses ya. Itu dia. Inilah pengusaha, ya kan? Iya, iya, Namanya iya, pengusaha alhamdulillah. itu kan selalu yang sama seprofesi Yes. itu adalah sahabatnya. Circle-nya saudaranya, ketemu, circle-nya. circle-nya ketemu, iya. Gitu. Bang Novel, apalagi kita kan juga di HIPMI bareng ya. Iya, Ya, satu. sama-sama kita. Kalau udah masuk di HIPMI, ya berarti masuk keluarga besar. Yes. Ya. Gitu. Iya. Bang John, Siap. waduh, ini kan viral ya. Iya. Orang-orang tuh selalu, bahkan banyak, gue juga kadang-kadang suka lihat tuh netizen bicara, wah ini jangan-jangan nih Bang John nih flexing. Yes. Kok tiba-tiba bukan siapa-siapa di 2019, 3 tahun jadi orang kaya gitu Yes. kan, punya 6 perusahaan. Yes. Nah ini jangan-jangan paling ini bohong-bohong lagi kayak yang sebelum-sebelum nih banyak Iya, yang iya, viral-viral iya, sementara iya. naik Iya, terus iya. hilang Yang, gitu yang kan. itu kan, yang Iya. Ken-Ken sama Man-Man itu kan. Ya kan terlihat Iya, iya, wah iya, terus iya. hilang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Wah, ya Yang kan? Ken-Ken itu Tapi, kan. Nah. bro beda kan? Hah? Bro beda kan? Jauh lah. Jauh. Saya sukses berkat kekuatan kun fayakun. Oh, aduh. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada manusia yang bisa membatalkan. Masya Dan Allah. bisnis saya itu bisnis real, jasa. Masya Allah. Nah Di ini bidang jasa. yang kali ini gua benar-benar pingin mengupas, pingin tahu. Yes. Sebelum gua kupas, bro, mungkin bro udah pernah apa namanya kasih lihat di teman-teman netizen, tapi sekali lagi coba kasih lihat dulu, bro, seperti apa sih? Biar orang Oke, tahu kan. boleh, siap. Ah. Nah ini Bang Novel ya, gua kasih lihat ya Bang. 2019 itu saya itu hanya pekerja di lomba burung. Wah, Ya, tuh. pekerja di lomba burung itu kalau teman-teman kicomania itu biasa menyebut tempat lomba burung itu sebagai gantangan. Gantangan. Nah di situ saya dari tahun 2012 sampai 2019 saya aktif di dunia burung, nyari duit di situ. Tebak dulu deh, gaji gua berapa dulu kira-kira di main lomba burung? Abang tebak lah kira-kira berapa pendapatan saya? Kalau Kira-kira aja nggak ngurus apa-apa. burung ya mungkin bisa 3,5 juta, 3 juta. Salah. 60.000 sehari. Hah? Demi Allah.
Nah ini wajah saya waktu tahun 2019. Wah, tuh guys. Lihat guys. Beda banget nggak? Terlihat belum punya uang, sudah punya uang. Nafas yang berhembus, tatapan mata yang tajam, banyak menyimpan cerita masa lalu. Bicara masa lalu memang seru, tetapi kerja keras adalah penentu. Kerja keras. Penentu masa depan. Jangan pernah mengaturnya, jalani saja hidupmu dengan penuh semangat. Bahagiakan orang tuamu dan orang-orang di sekitarmu. Mantap. Saya masih merinding kalau denger ini. Itu keren banget. Saya masih merinding. Ini yang kadang-kadang menjadi, gua pun melihat makin apa ya, termotivasi. Thank Lo, you. benar-benar kayak inspirasi juga, bro. Thank you, man. Gue juga mulai dari nol, dari Iya. bawah, tapi gue melihat bro, ini sesuatu yang dahsyat gitu kan. 3 tahun lalu bukan siapa-siapa, 3 tahun kemudian something. Dan gue melihat perubahan bukan hanya dalam bisnis ya, fisiknya pun berubah gitu kan. Fisiknya pun berubah. Uang berbicara ya. Uang berbicara, dahsyat gitu kan. Jadi gini bang, kebanyakan manusia ketika mereka mengalami kondisi yang sulit, misalkan contoh dia lahir dari keluarga yang sederhana, orang tua yang sederhana, kebanyakan orang cenderung selalu menyalahkan pencipta sama orang tua. Ya, saya pun pernah di posisi itu, Bang. Jadi ketika saya kecil, saya ingat betul, saya pernah komplain sama orang tua saya. Kenapa sih, Mah, Pah, kok kita nggak kayak orang-orang lain? Temenku itu umur SMP udah dibeliin motor dan lain-lain. Sempat saya sebagai anak melihat kondisi orang tua saya. Papa saya itu cuman tukang karton box bekas. Jadi ngumpulin karton-karton dus-dus bekas itu untuk dijual lagi, pengepul gitu. Nah kemudian mama saya itu dari kecil kerjanya itu bungkusin abu gosok. Kalau di Jawa, saya asli Semarang, Bang Novel. Saya lahir dari 3 bersaudara. Papa mama saya Kristen, bahkan di masa kecil saya pun saya masih ingat betul saya pelayanan juga di gereja karena memang saya terlahir dari keluarga Kristen, ya kan. Nah, kehidupan kami sangat sederhana. Saya lahir di Sayung, Demak. Ya, saya menjalani kehidupan saya seperti anak-anak pada umumnya, ya. Tinggal di lingkungan yang sederhana gitu. Memang kadang kebanyakan orang itu selalu menyalahkan pencipta sama orang tua kalau terlalu miskin. Nah, berjalannya waktu, kedewasaan saya bertumbuh dan sekarang saya di posisi hari ini saya baru tersadar bahwa lahir dari keluarga sederhana itu adalah sebuah privilege. Itu adalah privilege yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana. Kenapa saya bilang privilege? Anda kalau lahir dari keluarga yang sudah mapan, sudah kaya raya, Anda tidak akan pernah tahu yang namanya arti sebuah perjuangan. Setuju. Di situ bro. Setuju. Jadi hari ini benar-benar ketika saya di puncak karir saya sadar betul bahwa saya bersyukur pada Tuhan, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya lebih beruntung daripada orang-orang yang terlahir dengan latar belakang orang tua yang kaya. Karena saya lahir dari keluarga sederhana, saya memiliki privilege, yaitu apa? Saya diberi kesempatan untuk bagaimana berjuang, bagaimana memperjuangkan kehidupan ini dan menaikkan derajat keluarga saya dengan perjuangan kaki saya sendiri tanpa bantuan dari keluarga. Jadi saya itu drop out dari kuliah karena saya cuma sampai semester 3 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang jurusan Teknik Informatika. 2007 saya nggak bisa lanjutin kuliah. Sampai boleh dicek ke Dian Nuswantoro, saya nggak bayar uang SKS gitu ya. Akhirnya nggak bisa ngelanjutin kuliah, akhirnya saya kabur ke Jakarta. Ke Jakarta itu nekat karena kakak saya yang perempuan, jadi saya 3 bersaudara, perempuan, laki, perempuan. Saya di tengah laki-laki satu-satunya. Yes. Nyampe di Jakarta, saya tinggal di kontrakan kakak saya di daerah Kesehatan Bintaro. Luntang-lantung kalau orang bilang tuh ya nyampe Jakarta nggak tahu mau ngapain, nggak punya temen, cuman modal nekat karena kalau orang daerah itu selalu kiblatnya itu kalau mau ngejar sukses itu ke ibu kota, Jakarta tempatnya gitu kan. Nah di sana saya setiap hari dapat uang jajan dari kakak saya itu Rp5.000, tapi saya ini orang pinter, meskipun saya lahir dari keluarga sederhana, saya alhamdulillah dikasih otak tuh cerdas gitu. Saya memanfaatkan apa yang saya punya untuk
membeli barang-barang yang memang bisa bermanfaat gitu. Nah, ketika saya nyampe Jakarta, otak saya langsung berpikir, saya nggak punya teman di sini. Saya nggak punya cuman saudara ini, kakak saya ini, tapi juga dia nggak punya usaha gitu. Nah, kan nggak mungkin saya mau kerja sama kakak saya ini. Nah, selanjutnya saya berpikir, saya harus cari lowongan kerja. Nah, kemudian saya nyari beli koran, uang yang dari kakak saya itu saya buat beli koran, saya lihat lowongan kerja di situ, saya buat lamaran. Alhamdulillah nggak lama, saya kirim lamaran di Auto 2000, Astra. Dari ribuan calon pelamar, alhamdulillah saya terpilih 4 orang seleksinya. Saya penempatan di Cilandak, teman-teman saya ada di Sudirman, ada di Supomo, dan lain-lain ya. Nah, begitu saya diterima kerja, saya itu all out banget. Jadi belajar banyak hal, meskipun hari pertama saya kerja, ketemu orang tuh gemeter bro. Karena kita nggak kenal orang di Jakarta ini. Jadi begitu, kan kalau sales mobil tahu sendiri kan, ditaruh di pameran, berdiri, bawa brosur, ya kan, instruksinya dari bos, pokoknya semua orang yang nginjek tanah, berarti manusia, tawarin mobil. Nah, karena kita butuh kerjaan ini safe, aman, ya kita lakuin aja apa kata bos. Jadi pameran saya pertama kali itu di Carrefour Cilandak. Carrefour Cilandak itu. Dulu kan ada tuh Carrefour. Ya. Carrefour Cilandak itu saya pameran di situ di pintu masuk itu. Lihat ini orang-orang Jakarta ini pakaiannya keren-keren gitu. Baju saya masih biasa aja gitu kan. Nah, saya pertama nawarin orang itu mobil, Pak. Saya nggak berani ngeliat mukanya. Jadi benar-benar ya, Pak, mohon maaf, ini saya mau tawarin. Ini kan saya gemeteran begini. Hari pertama saya pameran, saya merasa gagal. Hari kedua saya pameran, saya merasa gagal. Saya nggak dapat hasil apa-apa. Tapi kembali lagi, saya orang yang nggak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan sulit. Saya pas habis pameran itu, saya sampaikan ke supervisor saya, Pak, mohon maaf nih Pak, saya mengalami banyak kendala ketika saya pameran. Saya nggak percaya diri Pak, saya nggak berani lihat orangnya, saya gemeteran karena saya belum terlatih, saya bilang gitu. Nah, supervisor saya alhamdulillah ketemu leader yang baik, jadi saya dibimbing. Kamu kalau mau mahir berbicara sama orang, mulailah dari kamu berbicara pada diri kamu sendiri dulu. Latihan. Latihannya gimana Pak caranya? Saya tanya lagi, latihannya gimana Pak? Latihan berbicara di depan cermin. Kunci pintu kamar kamu, kunci toilet kamu, ya kamu di depan cermin kamu coba bicara. Akhirnya saya praktekin caranya. Ngomong sama diri sendiri kan kita nggak boleh malu. Latihan. Artinya itu berarti percaya diri ya? Yes, membangun confidence itu. Membangun confidence itu, saya diajarin. Ya kan? Yeah. Harus bisa percaya diri, confidence. Yes. Ya kan? Sehingga kita bisa meyakinkan orang. Yes. Jadi dari praktis. Bisa meyakinkan diri sendiri, bisa meyakinkan orang. Betul. Jadi practice makes perfect. Saya benar-benar konsisten, saya latih. Akhirnya alhamdulillah saya mulai berani bicara sama orang. Akhirnya bisa jualan? Jualan saya pertama ini lucu. Salah satu perusahaan di daerah Pondok Indah. Mungkin kalau orang yang nonton ini dan masih ingat muka saya bisa konfirmasi. Jadi jualan pertama saya itu karena ketekunan saya, rumah-rumah di Pondok Indah itu ada yang satu dibuat kantor. Saya tuh setiap hari lempar brosur ke rumah itu, ke daerah Pondok Indah. Saya lempar. Besoknya saya lempar lagi. Nah, ada salah satu perusahaan di daerah Pondok Indah, saya lupa namanya, udah lama banget soalnya kan. Dia menghubungin saya, dia beli Avanza 5 unit, jualan saya pertama kali. Begitu pertama kali langsung 5 unit? Langsung closing 5 unit. Karena gigih? Yes, karena konsisten dan kegigihan. Konsisten gigih. Tahu nggak alasannya apa? Purchasing manajernya bilang apa? Saya kan tanya, Bu, ini beneran Bu, beli sama saya 5 unit? Iya, supaya kamu nggak nyampah lagi di halaman kantor saya. Demi Allah. Hebat sekali itu. Jawabannya itu yang luar biasa, supaya kamu nggak kirim sampah brosur lagi di halaman. Begitu saya konsistennya dalam memperjuangkan keinginan saya untuk bisa jualan, saya tekunin setiap hari saya lempar brosur. Ini bisa dikonfirmasi ke pimpinan saya di Auto 2000. Jadi saya closing, saya cerita, Pak, saya belum mualaf waktu itu kan, tapi saya memang karena dari kecil lingkungan muslim tuh, jadi ngomongnya tuh alhamdulillah tuh udah biasa. Pak, alhamdulillah Pak, saya dapat SPK nih Pak, ini buktinya nih Pak, SPK orangnya sudah bayar ke perusahaan kita Pak, 5 unit Avanza. Kok bisa kamu? Kata orangnya Pak, dengan polosnya kan orang jauh. Dulu ngomong saya masih medok. Kata orangnya itu ini Pak, karena dia ngeliat brosurku tiap hari di situ, jadi tiap hari yang ada tuh di halamannya dia banyak brosurku, katanya biar nggak nyampah lagi di halaman kantornya dia. Tapi yang namanya manusia ya, kita dari kampung ya kan, ngerasain duit gede, saya pernah punya uang puluhan juta. Penghasilan di Auto 2000 itu 20 juta, saya pernah ngerasain duit di situ awal-awal karir saya itu dulu. Nah, cuma salah jalan saya, head on ke dunia malam,
ya. Biasa lah ya, Member kalau dapat di uangnya kaget gitu ya. Uang setan dimakan jin. Uang setan dimakan Ya, jin. uang setan dimakan jin. Iya. Jadi orang area saya selatan, klien-klien tuh dengan sangat mudah. Oke Hen, kamu ke rumah saya ambil trade in, Yaris saya tuker sama Innova kayak atau apa. Oke Pak, nih saya ke rumah ketemu ajudannya di daerah Pondok Indah. Orang-orang daerah Jakarta Selatan, Iya. beli mobil tuh udah kayak beli kacang goreng. Udah kamu ke rumah ambil, saya nambah berapa, udah. Jadi kadang kita dapat untung dari jual mobil baru, jual mobil bekasnya ke Kemayoran, kita kirim lagi ke sana, dapat duit lagi dari pilih nomor, dapat duit lagi dari aksesoris. Nyari duit gampang banget ini di Jakarta. Benar. Salah jalan saya. Main judi, saya terjebak di judi karena pengen cepet kaya lagi. Pengen cepet makin kaya lagi. Yes, melipat ganda. Jadi menjanjikan kemenangan kan judi itu kan. Jadi saya lipat gandakan penghasilan saya itu, saya nyari uang dengan cara yang halal, saya pertaruhkan dengan cara yang haram. Sampai habis-habisan. Jadi saya punya kartu kredit dulu semua bank, Novel. Kalau jadi awal kalau kita kerja di Astra nih, kita ini dapat kartu kredit Permata. Nah dari situ beranak ke bank-bank lain tuh pada kasih semua, karena waktu itu kan pembayaran saya bagus nih, dinaikin limit, sampai banyak banget kartu kredit saya. Semua bank saya punya. Nah masalahnya uangnya saya tarik tunai buat main judi semua. Semuanya? Yes. Tuh. Jadi saya... Ini pelajaran juga buat teman-teman nih. Ya kan? Bahwa sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah gitu kan. Tapi padahal itu kan halal sebenarnya. Halal kan? sebetulnya. Kan cuma mudah, tapi karena niatnya memang pengen cepet kaya, instan. Serakah itu tuh nggak baik. Yes, nah, ini kan itu bagian dari serakah ya. Ya, itu school of life yang saya alami. Itu gimana tuh jadi? Ya, hancur karir saya. Ya, tahun 2000 jadi hancur. Uang diambil semua, dan fatalnya nih ya. Jadi gayanya itu udah kayak bos besar kalau udah masuk ke klub. Sewa table yang 15 juta semalam. Tapi yang kerennya dari saya, ke tempat malam itu saya cari prospek. Cari prospek. Saya dapat penjualan dari situ. Jadi ngobrol-ngobrol, dapat duit lagi. Besok paginya saya buat main judi. Lagi saya buat main judi terus. Jadi circle saya itu kayak gali lubang tutup lubang terus. Ya tarik tunai di mall-mall kalau nyari info tuh nyari gestur di mana. Gitu, uangnya buat setor ke judi. Fatal banget itu. Dan klimaksnya itu waktu krisis 2009 itu kan krisis kalau Novel ingat. Ya ke 2010 itu juga ekonomi mulai pulih Indonesia, ya kan. Nah di masa-masa itu penjualan saya sudah drop banget. Karena daya beli sudah mulai turun, kompetitor mulai masuk banyak juga, ya kan. Penjualan saya sudah mulai drop, di kantor sudah diteror sama debt collector. Dikejar-kejar debt collector tiap hari, telepon ke kantor, saya malu harus menyampaikan. Kredit card semuanya. Ada pinjaman tunai dan lain-lain lah, macam-macam. Ya. Tapi ya proses hidup yang saya jalanin ini, saya termasuk orang yang benar-benar mentalnya tuh kuat banget gitu loh, Novel. Ngalamin kayak gitu, ya udah akhirnya sampai pada kejadian klimaksnya adalah duit klien 5 juta gue pakai buat main judi. Waduh. Tahun 2010. Duit klien 5 juta gue pakai buat main judi. Terus gimana kliennya? Bukan gimana kliennya, ketahuan audit di Garda Auto, dipecat gue. Tahun 2011 saya dipecat. Sesuatu yang nggak jujur, pasti dampaknya ada yang nggak. Karena satu hal yang tidak bisa ditolerir di Astra adalah lapping. Kacap saya itu sayang banget sama saya. Supervisor saya itu sayang banget sama saya. Pak Yudianto, Pak Guntur itu sayang banget sama saya. Karena saya aset buat mereka. Jualan saya bagus, komunikasinya bagus. Saya berangkat PWN, Pertemuan Wiraniaga Nasional setiap tahun. Ke Bali, ke Bandung, dapat penghargaan. Tapi di sisi lain saya menyembunyikan hal yang sangat najis, yaitu saya memakai hasil keringat saya untuk bermain judi. Dan sampai satu ketika orang mau bayar transfer aja saya arahkan, karena orang saking percayanya sama saya. Bu, cash aja, bayar tunai aja. Akhirnya dia bayar tunai, saya setor tunai lagi untuk main judi. Nah besok paginya nggak lama itu, langsung saya dipanggil, diaudit, dikasih lihat, ini klien sudah bayar, kenapa nggak kamu setor? Akhirnya saya ngaku, mau nggak mau, uangnya udah habis, saya pakai buat judi. Nah akhirnya kepala cabang saya udah bilang harus, sorry ya, aku nggak bisa bantu kamu lagi. Kamu tak bantu, dapat pak laring, surat keterangan kerja, supaya kamu bisa kerja di tempat lain, karena saya udah nggak bisa tolong kamu lagi. Itu saya benar-benar hancur hidup saya. Saya ngerasain yang namanya, nanti saya punya penghasilan bagaimana, nanti saya menjelaskan ke keluarga saya bagaimana. Saya bayar sudah harga. Menikah atau belum menikah? Belum. Saya bayar harga mahal banget. Saya bayar harga mahal banget di kejadian itu gitu, Novel. Sampai akhirnya saya di titik yang jenuh.
ini kayaknya nggak ada perusahaan yang lebih bagus dari perusahaan pertama saya kali kerja di Jakarta. Itu udahlah, gue udah hopeless, udah mau ngejalanin hidup, udah ngalir aja deh, nunggu mati. Bahasa saya ke diri saya gitu, ya udahlah, orang semua pasti mati, ya udah gue nunggu mati aja deh, jalanin hidup apa deh. Nah akhirnya saya ketemulah di dunia lomba burung itu. Oh, baru masuk ke lomba Iya, burung. jadi karena udah nggak mau kerja, ya udah selon lah, orang itu udah selon ngadepin kehidupan, udah bodo amat gitu, nggak punya tanggungan dan lain-lain ya kan. Akhirnya saya masuk ke dunia burung itu dengan jalur apa? Saya masih punya duit sedikit lah, 100-200 ribu zaman itu saya beli burung kenari. Niatnya buat hiburan. Jadi di rumah biar nggak bete, saya kan memang hobi melihara dari kecil. Jadi saya beli burung kenari itu untuk hiburan, ngibur saya pas lagi suntuk gitu kan. Nah nggak taunya dari burung kenari itulah yang saya beli itu mengenalkan saya ke dunia burung. Masuk di komunitas ya? Masuk di komunitas, masuk di tempat lomba burung, awalnya nonton, jadi terus akhirnya terlibat di situ, nyari duit di situ. Dan ketika saya masuk dunia burung itu, saya kayak ketemu keluarga baru yang membuat saya benar-benar happy. Lingkungan di mana saya diterima apa adanya, tanpa melihat status, nggak pernah ditanya, lu kerjanya apa? Kalau di dunia burung tuh kamu nggak perlu tahu. Kita berkumpul dalam satu tempat yang dinamakan kita ini kicau mania. Kicau mania, akar rumput bareng-bareng. Nggak perlu lihat status sosial lu, pendidikan lu apa, kerja lu di mana. Tapi kita satu hobi, yaitu satu komunitas burung. Disitulah yang membuat saya tuh kayak nyaman dan aman banget di situ. Pergi ke lomba burung nggak bawa duit, kopi ada yang bayarin. Oh gitu. Rokok minta sebat, ya kan? Sebat bro, ambil rokok, nongkrong gitu. Jadi saya terlena di situ di comfort zone sampai bertahun-tahun. Berapa tahun? Hampir 7 tahun bro. 7 tahun? Dari 2012. 7 tahun di dalam kondisi yang nggak ada kejelasan? Nggak ada kejelasan. Kan saya udah bilang tadi, saya nunggu mati aja deh. Saya jalan hidup nunggu mati aja deh. Nah kemudian, tapi ya, saya ini orang yang selalu menyimak potongan-potongan yang terjadi di kehidupan saya ini, saya jadikan sebagai school of life. Di tempat burung pun juga saya banyak belajar ilmu di situ. Jadi ketika di lomba burung ini kita ketelitian, kita harus nata-nata stick-stick itu, kerakit. Pelajaran yang paling berdampak terhadap kehidupan sekarang bisa menjadi sukses gitu ya. Itu apa di burung, di komunitas jadi bukan, jadi kehidupan saya yang tenggelam bertahun-tahun di dunia burung itu, alhamdulillah itu adalah titik balik hidup saya. Dikala saya benar-benar ngerasain yang namanya orang-orang jalan ke mall, orang-orang punya hiburan, bisa jalan sama ceweknya, apa-apa segala macam, saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau bangun tuh jam 10, nunggu lomba burung tuh jam 12. Nanti jam 12 lomba sampai jam 5 sore, pulang ke rumah, habis maghrib, jam 7, jam 8, berangkat lagi gantangan malam. Rutinitas saya seperti itu. Berapa lama itu? 7 tahun bro. Nggak, maksudnya dari jam tadi jam 10. Kan lomba burung itu mulai jam 12 siang. Jam 12 siang. Jam 12 sampai jam 1 siang. Lumayan lama. Ya, jam 1 siang itu kita sampai jam 4 sore, jam 5 sore. Nanti selesai itu jam 6. Jam 5, setengah 6 itu udah selesai. Pulang ke rumah, mandi, nyeting burung yang satunya lagi, lovebird. Lanjut lagi? Karena lovebird itu bisa dilombain siang dan malam. Malam pun dia masih bunyi kek gitu tuh. Jadi kita lombain itu, makanya saya kan namanya John LBF itu ya. John LBF itu Jonathan itu nama baptis saya, makanya dipanggilnya John biar gampang gitu ya. John gitu. LBF itu Lovebird Farm. Jadi saya sambil main burung tuh sambil punya peternakan kecil-kecilan lah ya, ternak-ternak kecil-kecil iseng tuh. Kalau burung habis lahir tuh kita kasih ring. Nah di situ kita kasih nama John LBF 011. Nanti anakan yang lain nomornya 012, beda-beda gitu Bro Novel. Ya jadi di lomba burung itu saya banyak belajar hal. Mulai dari ketelatenan, fokus, terus mengatasi penonton-penonton yang pada pengen menang semua, jadi berisik tuh kalau di lomba burung. Tuh juri tuh, pantau tuh juri tuh. Burung saya ngekek dari tadi nggak ada yang mantau. Juri mana di sini? Bang, tenang bang. Kalau abang semakin berisik, nanti malah nggak kedengeran suara burung abang. Jadi MC, jadi mengutin bendera, ngerakit piala, menenangkan penonton. Sampai semuanya udah. Ada event burung tuh, saya sampai mau berantem. Jadi penonton dari peserta dari luar kota gitu ya. Kan mungkin belum kenal saya kan, kalau daerah sini rata-rata udah kenal saya. Jabodetabek ini pasti tahu John LBF, kalau main burung ya, pasti tahu karena saya muter kemana-mana gitu. Nah ini luar kota, begitu saya tenangin, bukannya dia ini malah makin ngegas, saya sampai didorong begitu.
Itu tantangannya berat Tantangannya banget. Berat banget, bro. Jadi 7 tahun tuh benar-benar wah, itu struggle di situ. struggle di situ. Ngadapin semuanya. Titik baliknya adalah 2019, event terakhir saya itu di Airin Cup. Berarti Kalau nggak salah. dari tahun 2012 sampai 2019, bulan Juli, tanggal 31, itu ada event besar di daerah Samsat BSD. Oke. Ya, di situ skala nasional, saya jadi panitia. Karena ini event besar, saya dapat uang agak gede itu, 1 juta. Tapi sebelum adanya event itu, beberapa minggu sebelumnya itu, saya itu mengalami kendala yang sangat benar-benar membuat hati saya, batin saya itu teriris, dan saya bertekad untuk memperbaiki hidup. Mama saya sakit, Bro Novel. Mama itu benar-benar orang yang, apa ya, saya kalau bicara orang tua tuh tiba-tiba langsung, alhamdulillah sampai hari ini orang tua saya sehat semua. Tapi kalau saya kalau diundang podcast atau apa, saya harus ngebahas tentang ini tuh masih hati saya tuh kayak ke flashback di masa itu, Novel. Jadi sebagai anak laki-laki satu-satunya yang saya sangat sayang sama ibu saya. Masya Allah. Nah, Di guys, masa itu. Ya. Jadi kalau orang sukses itu, ya orang yang sayang sama orang tuanya. Iya. Di masa itu, Novel, saya harus melihat mama saya itu sakit gitu. Biasalah orang sakit-sakit meriang, panas gitu. Tapi itu kondisinya tuh benar-benar yang harus saya bawa ke dokter. Butuh uang 500.000 aja saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ, dan saya udah berusaha nih. Bahkan saya kan kerja di tempat lomba burung nih. Saya ngomong ke pemilik gantangan, saya bilang, Bang, mama saya sakit. Saya butuh uang 500.000 aja buat bawa mama saya ke dokter. Dia jawab apa? Nanti lu balikinnya bagaimana? Dia punya duit saya masih ingat dan saya masih kenal sama orangnya. Bicaranya, Dia bilang ke saya untuk urusan orang tua sakit tuh, dia bilang apa? Nanti lu balikinnya bagaimana? Karena dia tahu penghasilan saya cuma 60-100 ribu saat. Nah disitulah saya mulai bertekad, benar-benar saya harus nata hidup. Nah, saya ini orang yang gampang di-trigger untuk semangat. Kalau saya punya pasangan, trigger saya untuk bangkit lagi itu saya punya pasangan. Nah, akhirnya saya mulai minta dikenalin cewek tuh, mulai dari situ ya kan. Saya nyari cewek, padahal belum punya kerja, tetap kan. Nekat aja. Nah, ada event yang tanggal 31 Juli itu saya dapat duit agak gede dan di hari yang sama saya dikenalin cewek yang sekarang jadi istri saya. Namanya Ibu Kiki. Wah, dikenalin. Pertama teman saya kenalin namanya Bambang tuh, dia bilang, "Ayo John, gua kenalin cewek, mukanya kayak Nita Thalia." Cakep banget katanya gitu, orang Betawi asli. mau bro? Nggak tahu gua. Diapain tuh? Nggak diapa-apain. Nanti saya kasih tipsnya. Nanti saya tipsnya bagaimana menaklukkan janda. Nggak ada penghasilan, Iya. ya nggak? Mukanya bulus, mukanya tadi kan tuh. Iya. Itu muka saya tahu. Pas-pasan gitu Iya. kan. Terus dapat wanita cantik, mau dinikahi pula. Nggak pakai duit lagi. Oh, bagaimana nikah nggak pakai duit? Nggak pakai duit. Cuma 500.000 doang di KUA. Hah? Demi Allah, bisa dicek semua. 500.000? Foto-foto saya pernikahanmu masih ada kok. Terus ceweknya mau? Mau. Tuh, guys. Jadi kalau mau cari cewek, ya, cari cewek yang terima apa adanya. Yes, bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Ya kan? Dengan apa adanya, Iya. sekarang bisa mendapat laki-laki yang Mendapat sukses apa-apa, juga. udah kayak ratu dari istri kayak saya. ratu ya? Kayak ratu. Udah jadi ratu bukan kayak Berarti ratu. karena keikhlasan seorang wanita, Iya. wanita itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau orang bilang laki-laki sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya, itu true. Itu true. Itu nyata. Oke. Tidak ada laki-laki sukses tanpa support wanita hebat di belakangnya. Ya bisa ibu, orang tua, Benar. bisa pasangan dia. Ya, tapi saya bersyukur alhamdulillah dua-duanya ini nyupport saya Masya gitu. Allah. Makanya saya benar-benar jadi hebat sekarang gitu kan. Jadi kalau orang mau sukses, ingat tuh, Ya, sayangin orang tua. ya harus Sayangin itu. orang tuanya. Harus itu. Dan ibu. Harga bapak. mati itu, harga Kan gitu mati. ya. Ayah ibu itu prioritas Itu tertinggi. Harga mati Harga ya, mati, ya, bro? harga mati. Terus Istri. Ya. Nah, Itu benar-benar wanita hebat di belakang saya, istri saya. nah, terus itu pada saat menikah nih, kan dia tahu bro nggak punya Ya, jadi apa-apa nih, ya. gimana? Jadi pas itu dikenalin karena ngelihat ini cewek cantik banget, ya kan? Dan saya megang duit 1 juta nih. Habis dapat duit kan, event Ya, kan? event. Saya harus dapetin wanita ini.
hati saya udah punya tekad, saya harus dapetin wanita ini. Saya suka banget nih, kepengen banget. Umur saya udah 34. Oh gitu. Udah mau 35 tahun ya kan. Sekarang berapa? Sekarang 37. Oh 37. Iya 34, sekarang 37. 3 Siap. tahun yang lalu tuh saya mulai, kan pernikahan saya baru 3 tahun. Oke. Ya kan. Saya datang ke kontrakannya, kontrakan petakan nih di daerah Haji Rimpang Kunciran. Dia janda anak 1, ya kan. Kemudian teman saya ngantri ini, dipanggil pertama, Assalamualaikum. Nggak ada orang keluar. Assalamualaikum, yang kedua nggak ada orang. Teman saya si Bambang udah bilang, John, kayaknya mau udah nikah lagi kayaknya dah gitu. Orang Betawi gitu kan. Udah pulang aja dah, gue cariin yang lain, dia bilang gitu. Terus saya bilang, Bang, panggil Assalamualaikum sekali lagi, teriak yang lebih kenceng. Wah lu batuk banget, dia bilang gitu kan. Akhirnya bener, Assalamualaikum gitu. Logat Betawinya istri saya keluar, kedengeran dia, buka pintu. Bang, masih hidup lu, katanya begitu. Oh, gitu? Iya, dan kan gue di samping tembok nih. Gue denger kayak gitu, wah ini cewek apa cowok nih? Serem juga nih. Ada temennya udah lama gak ketemu, dia teriaknya, masih hidup loh Bang. Orang Betawi asli di situ kan istri saya. Terus saya tapi begitu saya geser dari tembok itu ngadep ke istri saya, aduh ini bidadari yang gue cari-cari nih gitu kan. Akhirnya kami masuk, saya megang duit, berani ngajakin dia. Saya bilang, nanti malam nonton karaoke, kamu hobi nyanyi nggak gitu? Dia mau. Dipikirnya saya banyak duit nih, muka saya kan kayak agak sipit-sipit Cina-Cina gitu kan. Bisa jadi tuh istri saya kiranya gue punya duit gitu kan. Okay. Nah akhirnya jalan tuh kita, pas lihat tagihannya sepanjang ini di Happy Papi di Bintaro itu, 750.000 bro. Oh, aduh. Gue tepok, untung, itu harusnya struk saya simpen itu bro. Harusnya struk saya simpen itu, jadi saya langsung tepok jidat tuh. Duit gue 1 juta, harta satu-satunya, bayar tagihan karaoke 750.000. Pusing gue suka banget sama nih cewek gitu. Besok paginya karena dia janda anak 1, gue bawain McD. Oke. Gue beliin McD nih dari sisa kekayaan gue nih. Gue bawain McD pagi-pagi itu, dateng terus nongkrong gitu ya. Gue bilang akhirnya gue pengakuan dosa menjelang sore menjelang malam pas gue mau pulang. Gue ngomong, Kiki, boleh nggak aku jujur sama kamu? Saya suka banget sama kamu. Saya tahu kondisi kamu. Dan saya ingin berjuang untuk mendapatkan kamu. Memang betul hari ini saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya harta, saya nggak punya rumah, saya masih nganggur. Tapi saya jamin, saya bukan orang malas. Kalau kamu mau terima saya jadi pacar kamu, saya akan cari kerja. Nah jawaban dia biasalah masih gampang gitu. Dia bilang ya udahlah jalanin aja karena mungkin kan dia juga banyak pilihan juga, ada yang deketin juga karena bini gue cakep kan gitu. Jadi dia bilang ya udahlah kita jalanin lah gitu aja gitu. Nah dari situ gue militan banget, gue cari kerja. Alhamdulillah nggak lama 5 Agustus saya dapat kerja di perusahaan marketplace penyewaan kantor virtual di Sai Sudirman Center. Saya kasih lihat ke dia, aku udah kerja nih, aku mulai kerja. Nah dia yang gantian tepok jidat. Dia janda punya tabungan 35 juta, 3 bulan pacaran sama gua 0 saldo. Diapain tuh? Gua minta duit terus. Jadi nggak tahu aku nih, makanya aku nggak mau ngatur Tuhan itu. Ketemu tuh diatur semua. Kok hebat banget. Saya begitu keterima kerja, mama saya tuh minjem duit ke pembantu 500.000. Untuk saya modal, tapi kan kurang. Untuk ongkos dan lain-lain gitu. Akhirnya setiap hari saya dikasih diambilin duit nih 2 juta. Pinjem duit ke pembantu. Mama saya minjem 500, terus saya sama Kiki ini, istri saya ini, disupport terus. Jadi saya ini orang double bro. Pacaran ini. Itu cewek ngebiayain, bro. Iya. Kan? Muka gue jelek, kayak gitu, menganggur. Hebat sekali nih cewek seperti itu. itu dahsyat itu. Ya. Terus? Nah, jadi gue tuh orangnya double bro, muka tebel. Gue tiap hari maunya ketemu. Jadi karena ngeliat ini cewek cantik banget, dari pagi sampai malam gue tongkrongin di kontrakan. Dari pagi sampai malam di kontrakan. Nggak muak dia tuh. Bosan kali mau muntah juga. Tapi gue double bro. Tiap hari dateng, terus dibayarin lagi. Ya, yang parahnya bro, jadi kan gue kerja nih ya, gue pagi datang terus gue kerja. Gue sebelum ke kantor mampir dulu ke kontrakan, ngecek dia dulu. Terus aku aman kerja, kan, ya? Kerja. Pulang dari kantor jam 8 malam, gue ke tempat dia. Sampai jam 10, nyampe rumah video callan lagi, sleep call lagi. Setiap hari itu gue. Bosen tuh cewek. Nggak tahu, muntah kali udah. Ya, nah yang ekstrimnya adalah, jadi waktu itu Oktober 2019, saya memutuskan untuk berhijrah. Berhijrah? Jadi mualaf. Subhanallah. Itu karena kenapa? Kalau dibilang karena faktor mau menikahi ini perempuan, ada.
Oke. Kecil lah, ada salah satu faktornya di situ. Tapi yang terbesarnya adalah karena saya dapat hidayah dari Allah. Tapi kan saya bilang, tawaran saya ini berlaku seumur hidup untuk Tiko. Oke. Jadi selama saya masih hidup ya, video Ya. ini tuh. selama seumur hidup. ya Tiko nggak perlu lihat video ini, setiap hari saya WA dia. Oh, ya, aduh. Saya WA pribadi dia, postingan itu. Ini orang tua ibu-ibu, 70 tahun lebih, malam-malam disuruh mandi di kolam, satu koin mawar, saya kan main TikTok. Oke. Saya tahu satu koin mawar itu nilainya $0,001. Ya, saya sudah coba himbau, saya sudah komen di live-nya segala macam, tidak digubris. Makanya saya bikin video speech itu. Saya kasih solusi dulu. Saya kasih solusi, ayo kamu kerja sama saya aja daripada kamu live seperti itu. Oke. Ya, nggak taunya dibalas di video, Om John kalau nggak mau lihat saya live begini, kasih saya 200 juta untuk modal. Kan itu. Oke.